Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman karena sudah jam 8 lebih 1. Bismillahirrahmanirrahim. Udah direkam ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, teman-teman Dokter Sirkah dimanapun teman-teman berada, baik yang offline maupun yang online, ya alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini di acara Dokter Sirkah, ya acaranya biasa bedah tentang kasus sirkah, dan insya Allah hari ini cukup spesial karena kita akan bahas pro kontra tentang bagaimana penggunaan PT ya atau perseroan terbatas dalam sirkah, termasuk kalau dalam fikih kontemporer ada yang dinamakan namanya sirkah musahamah. Kemarin sempat viral nih karena diposting oleh salah satu influencer yang luar biasa yaitu Kang Dewa Eka Prayoga, sempat nih posting tentang bagaimana sirkah ya, bagaimana pengelola kok nggak boleh digaji dan lain sebagainya, dan modal ketemu modal kok nggak boleh gimana. Nah itu kita akan bahas hari ini karena kalau berdebat lewat sosmed tuh agak susah memang ya, kita benar-benar harus ya rincikan nih gimana sih duduk masalahnya tuh di mana sebenarnya, karena memang kalau kita baca kitab-kitab klasik ya ulama, sirkah musahamah ini memang nggak ada, belum ada, karena ada setelah ada kontemporer, adanya pasar modal, adanya akhirnya obligasi, turunannya nanti obligasi syariah, kemudian ada lagi reksadana syariah, ada lagi asuransi syariah dan lain sebagainya yang berlabel-label syariah itu. Nah, insya Allah kita akan bedah langsung bersama Ustadz Firly Ferdiansah, ya, Dokter Sirkah. Nah, dan ini kita sebenarnya bersamai oleh Ustadz Andika Dwi Catmiko. Tapi ini karena satu lain hal, insya Allah nyusul, beliau sedang di perjalanan karena ada macet, kayaknya ada kecelakaan di jalan Bantul, kita doakan semoga lancar. Nah, beliau sendiri ini termasuk pelaku dari sirkah yang sudah 25 tahun bersirkah. Ya, ada Ustadz Condro di situ, kemudian Ustadz Bey, kemudian ada juga Ustadz Andika, beliau bersirkah. Tapi ternyata kalau kita lihat legalitasnya dia juga punya PT. Nah, kok bisa tuh sirkah juga punya PT? Nah, itu gimana itu? Tapi PT-nya hanya digunakan untuk legalitas. Nah, nanti kita akan tanya-tanya langsung bareng beliau ya, Ustadz Andika Dwi Catmiko, praktisi sirkah yang sudah 25 tahun sirkahnya langgeng ya, dan insya Allah sesuai dengan syariah, dan juga bagaimana sih penempatan pro kontra PT ini atau perseroan terbatas ini ya dalam dunia sirkah. Ya, sebelumnya sudah kenal sebelah saya. Ustadz Firly, apa kabar Ustadz Firly? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap. Mungkin langsung aja Ustadz Firly, kita langsung aja, yang online udah lumayan banyak nih, akan bertambah terus mungkin. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih kurang semangat ya. Kita ulangi biar memanaskan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka ya kita diskusi tipis-tipis ya. Kita ya berbagi ilmu. Oke, dan memang kegiatannya ini kegiatan rutin, yaitu kegiatan dokter sirkah sebenarnya dari di Syaroh IT, namun 4 kali minggu ini sempat terkendala libur dikarenakan libur lebaran dan juga kemarin masih keluar kota. Nah, malam ini memang kita akan bahas sebenarnya dengan salah satu guru kami yaitu Ustadz Andika. Tapi beliau sudah mungkin agak terlambat ya, nanti insya Allah akan menyusul. Nah, yang akan kita bahas ini mengenai yaitu positioning akad PT itu apakah sirkahnya sah secara syariat atau tidak. Dan memang sedari awal sebenarnya kami juga menyampaikan ya bahwasannya akad PT ini dari para ulama ada khilafiyah atau perbedaan pendapat. Nah, memang ada yang menyampaikan
Jadi kalau pendapatnya itu mengenai syirkah musahamah atau PT yang bergerak di bidang usaha haram, itu semua ulama sepakat akadnya haram atau PT-nya haram. Tapi kalau untuk PT-nya bergerak di bidang bisnis yang mubah atau boleh, ya, yang halal, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan boleh, ada yang tidak. Nah, dalam pembelajaran kami yang menurut kami pendapatnya lebih rajih, yaitu dari ulama kami, salah satunya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang mana kami memang belajar dari kitab beliau juga, menyampaikan bahwasannya akad PT atau syirkah musahamah itu tidak sah alias batil. Nah, mungkin kita akan diskusi kenapa kok dia bisa batil. Nah, sebelum masuk ke diskusi yang lebih lanjut, saya mau menyampaikan dasar-dasarannya dulu. Nah, ini nanti kita menyampaikannya dari sisi pakai materi begitu maksudnya. Nah, ini hanya beberapa, jadi biar punya pemahaman yang sama dulu di awalnya. Nah, yang pastinya ya bisa jadi awal mula perbedaan pendapat itu dimulai dari takrifnya sendiri. Oke, nah yang kami ikuti adalah takrif syar'i dari Syekh Taqi. Nah, ini makanya bisa jadi berbeda takrif syar'i dengan ulama yang lain. Makanya memahami takrif syar'i ini penting. Karena takrif syar'i ini juga menjadi dalil. Ya. Nah, pengertian syirkah kita pahami dulu. Syirkah arti katanya adalah menjadi sekutu atau serikat. Jadi kalau ada orang yang mau bersyirkah, dia harus siap berserikat. Nah, kalau dari pengertian bahasanya, asyarikatu fil lughati khaltun nasibaini fasoidan bihaitsu la yutamaizul wahidu anil akhari. Jadi yang namanya syirkah menurut pengertian bahasanya, ya, itu adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Memahami filosofi syirkah ini penting. Jadi sebenarnya syirkah dari sisi pengertian bahasanya itu adalah bercampur. Dia melebur. Makanya kalau ada orang mau syirkah, dia harus siap melebur. Melebur dari setiap objek yang dibawa. Baik dari amal pengelolaan maupun dari modal. Makanya gara-gara melebur itu jadi boleh modal dari pemodal dimanfaatkan atau dikelola oleh pengelola. Ya. Makanya kalau dia sudah bersirkan, maka dia bercampur atau menjadi satu. Berarti apa? Berarti dampaknya adalah bisnis itu milik bersama. Oke. Nah, gara-gara bisnis itu milik bersama, itulah kenapa kalau ada untung, untungnya milik bersama. Dan untung yang milik bersama itu karena memilikinya lebih dari satu orang itu dibagi-bagi. Itulah yang namanya bagi hasil. Makanya nanti kalau ada orang syirkan, pasti dampaknya bagi hasil. Oke. Makanya hakikat terhadap melebur ini harus fix dari awal. Berarti gara-gara ini bisnis milik bersama, kalau ada biaya, harusnya yang membayar biayanya siapa? Syirkahnya, bukan perorangannya. Karena ada beberapa syirkah itu dia memberikan bagi hasil lebih besar pada pengelolanya, tapi disepakati nanti urusan bayar-bayar gaji, itu pengelolanya yang urus. Nah itu berarti nggak melebur namanya. Bahkan dulu ada yang pernah diskusi sama kami. Ya. Dia menyampaikan ada 3 pihak mau bersyirkah. Satu pihak itu punya pabrik herbal. Oke, dia mau jualan herbal yang baru. Satu pihak itu yang bagian marketing, yang satu pihaknya pemodal. Nah, yang bagian punya pabrik, dia bilang gini, oke, nanti kita syirkah ya, untuk biaya memproduksi herbalnya itu dari saya, dia bilang gitu. Kemudian yang bagian marketing bilang, oke, nanti biaya marketingnya itu dari saya. Nah, nanti pemodal dananya itu untuk bangun kantornya gitu loh.
Nah, terus saya tanya, lah itu berarti meleburnya di mana kalau kayak gitu? Berarti kan tidak ada yang dilebur. Kok bisa-bisanya produk pakai uangnya yang bagian pemilik pabrik? Nggak bisa, itu harusnya biayanya semuanya dikeluarkan oleh sirkahnya. Oke. Nah, ini pengertian dari sisi bahasanya, yaitu melebur menjadi satu, bercampur. Oke. Nah, ini karena akan memberikan dampak yang panjang. Nah, yang menjadi dasaran hukum itu adalah takrif syar'i, pengertian syar'i. Nah, ini pengertian syar'i yang kami ikuti. Ya, asyarikatu syar'an hiya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdiri. Jadi sirkah menurut makna syar'i adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oke, dari takrif syar'i ini saja itu sangat banyak perbedaan dengan sirkah PT musyahamah tersebut. Oke, berarti apa? Dia adalah suatu akad. Berarti nanti harusnya ada ijab dan qabul. Ini penting. Oke, antara dua pihak atau lebih, minimal dua pihak, boleh lebih. Makanya nanti pemodalnya lebih dari satu boleh, pengelolanya lebih dari satu juga boleh. Yang mana mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha. Nah, ini dasaran yang juga menjadi pengaruh pembeda antara sirkah PT atau musyahamah dengan sirkah yang lain, yaitu apa? Biamalin maliin. Harus ada yang beramal, oke, untuk menjalankan pengelolaan harta finansial tersebut. Oke. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini ada orang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oke, kita misalnya ada orang 20. Oke. Terus kita bandingkan di meja, itu uang 1 juta. Maka akan terkumpul uang berapa? 20 juta. Kita taruh di meja. Tapi kemudian uang itu setelah kita taruh di meja, kita semua duduk-duduk aja. Duduk-duduk manis aja. Saya tanya, apakah uangnya bisa nambah? Apakah uangnya bisa berkurang? Bisa nggak? Kalau bisa itu goib, Pak, namanya, Pak. Kemungkinan besar ada tuyulnya. Kenapa? Lah itu hanya modal ketemu modal gitu loh. Harus ada badan yang mengelola. Nggak mungkin uang ketemu uang kok bisa nambah dewe, itu nggak mungkin. Harus gara-gara pengelolaan. Makanya nanti kalau modal ketemu modal nggak boleh, tapi kalau amal ketemu amal, pengelola ketemu pengelola di dalam sirkah abdan itu malah boleh. Kenapa? Karena nggak ada modal pun, kalau ada pengelolaan boleh nambah hartanya. Berarti intinya apa? Pengelolaan. Maka nggak mungkin, Pak, 20 juta itu berubah. Oke. Nah, maksud saya, ya memang ada perbedaan pendapat oleh ulama di sini. Dan kita juga tidak meragukan para ulama itu. Silahkan Anda mengikuti pendapat ulama yang sana ataupun yang sini. Tapi kalau ada perbedaan pendapat, kita harus memilih pendapat yang terkuat, begitu loh. Karena ada kaidah fikihnya yang menyampaikan al-amalu birrojihi wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Beramal dengan pendapat yang kuat itu wajib. Dan beramal dengan pendapat yang lemah itu tertolak atau tidak boleh. Makanya nggak boleh kita kalau ada ulama berbeda pendapat, terus memilih salah satu pendapat gara-gara pendapat itu mengenakkan kita, itu nggak boleh. Harus gara-gara pendapat itu yang terkuat. Karena kalau nggak begitu, rusak juga nanti. Dan yang harusnya dipahami, apabila ada perbedaan pendapat dan dua pendapat itu saling bertentangan, dalam hal ini adalah haram dan tidak, batil dan tidak. Kalau kita memilih salah satunya, pasti kita akan mengharamkan yang satunya. Nggak boleh malah membenarkan dua-duanya. Karena syariat itu tidak mungkin membenarkan dua pendapat yang bertolak belakang.
Maksudnya apa? Bagi yang memilih yang A, pendapat A, maka bagi dia pendapat B itu haram gitu. Karena hukum syara bagi dia adalah pendapat yang A kalau dia sudah memilih yang itu. Makanya mohon maaf dengan rekan-rekan atau teman-teman yang berbeda pendapat, bukannya kami mengharam-haramkan, tapi ya memang sudah berbeda pendapat dan nggak mungkin pendapat yang satunya kami benarkan gitu. Begitu juga sebaliknya apabila dia atau Anda memilih pendapat yang berbeda dengan kami, pasti juga nggak sependapat dengan pendapat yang ini. Ya boleh-boleh saja. Makanya kalau gara-gara itu pendapat yang rojih itu sudah yang terbaik, yang benar. Makanya kenapa kita sendiri perlu ilmu. Begitu loh. Nah, mentarjih pendapat ulama itu ada beberapa level tergantung positioning kita. Nah, tapi kalau ada penjelasan ilmiahnya dan sebenarnya di dalam logika Anda itu bisa masuk bahwasannya oh iya dong, harusnya ada pengelolanya dong. Gimana bisa harta nambah kok nggak ada pengelolanya gitu. Dan secara syariat memang nggak boleh ada yang boleh beramal mentasarruf. Itu adalah sebuah badan yang memenuhi syarat. Biasanya akil, mumayyiz, mukhtar. Gitu loh. Sebuah badan pun kalau tidak memenuhi syaratnya nggak boleh. Contohnya apa? Kalau syirkah atau jual beli itu pelaku akadnya harus akil, berakal. Maka nggak boleh kita jual beli ataupun bersirkah sama orang gila, itu nggak boleh. Itu saja tertolak gitu loh. Ya, makanya harus paham mana rukun dan syaratnya. Oke. Maka apa? Dia harus ada yang mengamalkan biamalin maliin. Dan tujuannya biqasdi ridhi. Ya, yaitu memperoleh keuntungan. Biasanya kita kalau ngomongin PT itu nggak lepas dari ngomongin saham. Oke. Makanya kalau ngomongin jual beli saham, itu bukan saham itu berdiri sendiri. Pasti ada penyebabnya, yaitu adanya PT. Nah, makanya harusnya PT ini juga digali dulu, sah atau tidak, sebelum kita menghukumi sahamnya. Karena kalau PT-nya tidak sah, hukum asalnya perkara turunannya juga tidak sah. Nah, kebanyakan orang masuk ke dalam sahamnya PT, itu terkadang tujuannya bukan keuntungan loh, bukan dividen, tapi dia dalam rangka apa? Menjual belikan sahamnya. Jadi dia nyari untung itu dari jual beli sahamnya, bukan dari penyertaan modalnya ke dalam bisnis tersebut. Banyak kalau kita misalnya ke pasar modal gitu ya, orang jual beli saham itu dalam rangka mau ikut penyertaan modal di bisnis itu yang nanti dapat dividen biasanya per tahun. Atau dalam rangka dia beli biar besok bisa dia jual lagi lebih mahal. Biasanya yang mana? Dijual lagi kan. Itu bukan dalam rangka nyari keuntungan di dalam sirkahnya. Dan yang harusnya dipahami di dalam akad sirkah itu akad penyertaan modal. Bukan akad jual beli modal gitu loh. Makanya nanti kalau ada yang keluar satu, itu harus dilakukan mekanisme pemutusan sirkah, baru akad lagi. Nggak bisa orang pelaku akad kok gonta-ganti sak penak udele ini, oh nggak bisa, harus berdasarkan kesepakatan bersama. Kenapa? Karena ini akad. Harus terjadi ijab qabul. Maka kalau ada satu pihak nggak pingin si A ikutan, ya nggak bisa dia masuk, kecuali bubar dulu. Yang nggak mau itu keluar. Coba, Anda bisa tahu nggak siapa pemilik saham di dalam sebuah PT yang misalnya yang sudah TBK dan di pasar modal itu? Gonta-ganti sopo wae iki iso ngerti orang? Enggak kan? Yang penting dia megang surat saham. Berarti tidak pernah ada mekanisme pemutusan terus akad ulang atau menanyakan kesepakatan pihak yang lain. Nah, kalau di dalam sirkah Islami itu ada prosedurnya. Makanya Pak, mohon maaf kalau di dalam Islam bukannya nggak boleh punya bisnis yang besar, tapi ingin bisa merealisasikan bisnis yang besar itu juga nggak cepat gitu loh, nggak ujuk-ujuk. Ya. Nah, maka saya kasih gambaran. Ya, ini ada si A, dia pemodal. Pemodal objek akadnya modal.
Oke. Kemudian si B itu pengelola. Objek akadnya amal. Misalnya contoh gampangnya kita sirkah mudharabah lah. Oke. Nah, mereka bersirkah. A dan B bersirkah. Nah, nanti sirkah itu harus ada bisnisnya. Sesuai dengan takrif syar'i tadi, kalau ada orang sirkah itu harus ada bisnisnya. Dia harus ada kegiatan bisnisnya. Berarti melakukan akad-akad tijarah. Nggak boleh kok sirkah untuk akad-akad sosial atau tabaru, itu nggak boleh. Karena tujuannya memang clear untuk mendapatkan keuntungan. Maka kalau ada sirkah, dia harus ada bisnisnya. Oke. Nah, bisnisnya nanti berpotensi mendapatkan untung. Oke. Nah, saya tanya, siapakah yang punya hak atas untung ini? Cara nariknya kan untung ini terjadi gara-gara ada apa? Ada bisnisnya. Bisnisnya terjadi gara-gara apa? Ada sirkahnya. Nah, sirkahnya terjadi gara-gara apa? Ada pelaku akadnya. Makanya kenapa untung itu miliknya mereka. Yaitu si A maupun si B. Itulah yang dinamakan bagi hasil. Gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada orang yang berhak atas untung kalau bukan pemilik bisnis. Gitu loh. Makanya kalau ada orang, Pak, saya mau kerjasama sama Bapak. Oke, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil, Pak. Boleh nggak? Boleh. Kalau yang dia maksudkan untuk mendapatkan bagi hasil dari untung, dia harus masuk kemana? Kepemilikan bisnisnya. Makanya kenapa si A sama si B itu bisnis owner. Oke. Berarti pemodal bilang itu bisnis milik saya. Boleh nggak? Boleh. Pengelola juga bilang itu bisnis milik saya. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Mereka lah pemilik bisnisnya. Makanya kenapa mereka berhak atas keuntungan. Gitu loh. Mas siapa? Mas Tirta. Tirta ya? Oke. Mas Tirta misalnya buat warung bakso. Oke. Pas dibuat warung baksonya rame. Bisnis sendiri. Warung bakso. Terus saya datang silaturahim. Mas Tirta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena rame senyum-senyum kan. Oh, terus wah rame ya baksonya. Iya, alhamdulillah nih. Wah, udah ngobrol. Saya mau pulang. Terus saya bilang sama Mas Tirta, oke Mas Tirta, mulai bulan depan jenengan ngasih 10% keuntungan ke saya ya. Kira-kira Mas Tirta mencak-mencak nggak? Iya dong, kenapa? Lah saya ini nggak ada hubungan apa-apa dengan kepemilikan bisnisnya kok minta 10%. Enggak bisa dong. Lah jenengan ki sapa teko-teko kok njaluk 10% keuntungan. Iya kan? Kenapa? Karena yang namanya untung itu haknya pemilik bisnisnya, bukan siapa-siapa. Jadi sebenarnya menganalogikan sirkah ini sebagaimana Anda bisnis sendirian tapi dimiliki bersama, begitu loh. Oke. Setahun kemudian gantian Mas Tirta datang ke tempat saya dan ternyata bisnisnya malah menurun, mulai merugi. Gantian Mas Tirta ke tempat saya. Assalamualaikum, agak lemas karena udah merugi ya. Waalaikumsalam, kok lemes banget sih gitu kan. Iya, ini ternyata bisnis bakso saya sekarang menurun, kadang-kadang malah rugi gitu kan. Terus ujung-ujungnya Mas Tirta ngomong, anu ya, jenengan mulai bulan depan menanggung 10% kerugian ya. Ngomong gitu ke saya. Gantian nggak kira-kira saya mencak-mencak? Iya dong, saya bilang, loh saya ini owner, bukan. Masukin modal enggak, ikut ngelola enggak, kok dikenain kerugian. Ya saya juga nggak mau. Makanya kalau sudah masuk ke dalam kepemilikan bisnis yang dia memang berpotensi dapat keuntungan, itu satu paket Pak, sama yang namanya nanggung rugi. Makanya kok ada pemodal, pas untung dia minta bagi hasil, tapi pas rugi dia nggak mau nerima. Itu nggak usah pakai dalil syariah, dari asas bisnis aja dia nggak paham. Orang iso, pokoknya lek rugi baliknya pokok modal. Wah itu udah salah. Kenapa? Karena memang namanya bisnis owner itu pas untung memang jadi haknya dia, tapi kalau pas rugi dia nanggung, gitu loh. Mana ada bisnis owner kok bagian rugi dialihkan ke pihak lain? Nggak bisa Pak. Coba aja jenengan buka bisnis terus rugi,
terus minta ke tetangganya, kamu dong yang nanggung kerugian bisnis saya. Kira-kira tetangganya mau nggak? Mau pindah maksudnya, nggak mau tetanggaan lagi. Iya kan? Nah, makanya yang namanya pemodal harus mau menerima kerugian harta modalnya itu juga. Begitu juga, nah ini satu pembedanya juga dengan sistem kapitalisme. Yang namanya pengelola itu juga business owner, Pak. Makanya yang namanya business owner itu enggak digaji. Sedangkan yang namanya sirka musyahamah itu hanya sekumpulan modal, enggak ada pengelolanya, tapi ngangkat pegawai gitu loh. Buktinya Pak, dewan direksinya dia pasti digaji. Kalau ada dewan direksi dapat dividen, itu juga karena kemungkinan besar dia menyertakan modal atau saham di dalam perusahaannya. Bukan gara-gara dia jadi direksinya. Atau dia sama para pemegang saham dikasih, biasanya ya, itu saham kosong. Ya, kamu dapat gaji ini sama saham 10%. Padahal nggak pernah masukin nilai harta saham gitu loh. Di dalam Islam objek akad itu harus real. Maka nggak mungkin ada orang diakui memiliki 10% dari kepemilikan modal tapi nggak pernah masukin harta senilai itu gitu loh. Ya. Dan yang namanya modal di dalam Islam itu bukan berdasarkan kesepakatan. Jadi nggak bisa saya jual 50% saham saya dengan nilai 5M. Nggak bisa. Karena kalau dia memasukkan nilai modal 50% atau saham memiliki saham 50% itu gara-gara dia memasukkan harta senilai 50% dari total modal. Maka kalau total modalnya itu 10M, baru boleh dia bilang dia memiliki 5% kalau masukin 5M. Bukan gara-gara sesuatu yang disepakati secara 5M, padahal total modalnya nggak segitu gitu loh. Gimana? Bingung kan? Bingung, dijelasinnya cepat. Kalau di kami belajar sirkah itu setidaknya 3 sesi ya, 6 jam ya. Ini dibuat 6 menit kayaknya ya. Jadi, oh siap. Alhamdulillah salah satu guru kami yaitu Ustaz Abika juga sudah datang. Moga bisa bergabung kan. Nah, saya kasih gambaran sedikit lagi ya sebelum nanti kita diskusi. Macam-macam sirkah akad. Oke. Nah, sirkah akad dibagi menjadi 5. Ya, ada inan, abdan, mudorobah, wujub, sama mufawadoh. Ya. Nah, ini sebenarnya yang kami pelajari melalui ulama kami yaitu Syekh Taki tersebut dan sebenarnya juga mengikuti kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu gitu loh. Karena memang sirkah musyahamah atau PT ini perkara kontemporer ya. Makanya nggak bisa juga ya ini salah satu juga pembeda itu kadang-kadang amat mungkin pendapat tempat yang lain ya atau pendapat ulama yang lain, kami itu tidak pernah mendalilkan hukum asal muamalah itu boleh selama ada dalil yang tidak mengharamkannya. Kalau di kami itu tidak mengikuti kaidah al aslu fil muamalati al ibahah malam yarid dalilu at-tahrimi. Gitu loh. Hukum asal muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kami nggak pakai dalil itu, nggak pakai kaidah itu. Karena bukan terus muamalah itu kalau nggak ada di kitab yang lama, hukum asalnya langsung boleh gitu loh. Enggak. Kalau kami kan mengikuti muamalah itu kegiatan perbuatan gitu loh. Maka hukum asal perbuatan itu terikat hukum syara. Al aslu fil af'ali taqayyudu bi hukmil syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat hukum syara. Makanya harusnya sebelum jalanin nanya dulu ini boleh nggak secara syariat, bukan jalan dulu, nanti kalau ada dalil mengharamkannya baru di stop gitu. Nah, sebenarnya sirkah itu sudah ada salah satu jadi bagian dari Islam gitu. Maka sebenarnya sudah dibahas di ulama-ulama yang terdahulu. Maka kalau mau bersirkah itu harus mengikuti rukun dan syaratnya juga. Nggak bisa terus sembarangan, termasuk skema sirkahnya. Ya. Jadi kalau sirkah inan itu sirkah antara pengelola pemodal ketemu pengelola pemodal.
Syirka abdan itu pengelola ketemu pengelola. Syirka mudorobah itu pengelola ketemu pemodal. Kemudian ada syirka wujuh. Syirka wujuh itu pelaku akadnya atau pengelolanya seorang tokoh ya yang memiliki psikomalia atau kepercayaan secara finansial. Nah, kemudian ada syirka mufawadoh yaitu gabungan syirka. Nah, kalau skema mudahnya begini, PL itu pengelola, pemodal itu PM. Jadi kalau syirkah inan itu PLPM ketemu PLPM. Kalau abdan itu PL ketemu PL, pengelola ketemu pengelola. Kalau mudorobah itu PL ketemu PM. Nah, ada turunannya mudorobah itu ini mudorobah skema kedua ya, yaitu pengelola ngeluarin modal juga. Jadi pengelola pemodal ketemu pemodal murni, namanya musyarakah. Kalau musyarakahnya MUI itu inannya yang kami pelajari. Makanya memang banyak kitab yang membahas mengenai syirkah ini ya. Nah, kemudian ada mufawadoh. Nah, sebenarnya skema yang ada itu ini. Oke, dan bisa Anda lihat semuanya di sini ada pengelolanya, Pak. Tidak ada yang nggak ada pengelolanya gitu. Karena harus ada badannya. Nah, kalau syirka musahamah atau PT itu pemodal ketemu pemodal, nggak ada pengelolanya. Lo tahu dari mana? Ya karena dia tidak pernah berakad dengan direksinya atau direkturnya dengan akad syirkah, tapi akad ijaroh. Padahal tidak boleh hanya modal ketemu modal yang tadi nggak ada pengelolanya. Jadi misalnya tadi 20 orang ya, sejutaan, jatuhnya jadi 20 juta kan. Harus ada salah satu dari kita, atau kita semua, atau satu pihak dari luar, yang mengambil dana itu untuk dikelola. Yang bersifat equal dengan kepemilikan modalnya. Kalau pegawai itu tidak bersifat equal dengan kepemilikan modalnya, dia kalau rugi nggak nanggung dia. Gitu. Ya, jadi nggak bisa pemodal ketemu pemodal karena itu sebenarnya hanya uang ketemu uang, harta ketemu harta, kok bisa nambah ini kan goib. Oke. Dan dia tidak pernah ada pengelolanya. Salah satu yang membedakan lagi, kata siapa nggak ada pengelolanya? Salah satu cara ngelihatnya, sekarang saya tanya, bagi hasil atau dividen di dalam PT itu gara-gara kepemilikan apa? Saham kan? Jadi bagi hasil di PT itu 100% gara-gara saham. Padahal saham itu untuk kepemilikan modal. Jadi bagi hasilnya itu gara-gara prosentase kepemilikan modal. Berarti apa? Berarti memang nggak ada pengelolanya gitu loh. Nah kalau di dalam Islam bagi hasil itu dari objek amal pengelolaan juga dikasih. Beda kan? Makanya kan kalau kaidah bagi rugi dan bagi hasilnya, keuntungannya kan al-wadi'atu alal mal wariku ala ma'astaqalau alaih. Jadi kerugian itu berdasarkan modal. Tapi kalau keuntungan arifu berdasarkan kesepakatan para pelaku syirkah. Gitu loh. Jadi apa? Tidak harus didasarkan terhadap saham. Pengelola itu nggak ngeluarin modal pun boleh dapat bagi hasil. Bisa loh, misalnya modalnya 100 juta. Pengelolanya bagi hasilnya itu 90%, pemodalnya 10%. Kalau sepakat itu boleh. Bukan terus gara-gara yang modal dia juga nggak dapat bagian dari bagi hasil. Makanya sebenarnya kelihatan kalau PT itu nggak ada pengelolanya. Makanya nggak pernah diapresiasi terhadap amal pengelolaan. Kenapa? Lah memang nggak ada pengelolanya gitu loh. Sedangkan yang namanya sebuah badan persero itu harus ada badannya, harus ada yang amalnya. Oke, nah itu gambaran awal dari saya. Nanti kita lanjut diskusi dengan guru kita. Oh, tapi kopinya sudah datang ya sepertinya. Monggo kalau mau ngopi dulu. Nah atau dibantu Mas Fred kalau ada diskusi lagi sama mungkin yang lain atau. Waduh, alhamdulillah.
Siap. Kayaknya nggak buat pembicara itu ya. Oh iya, siap. Nanti kita selesaikan dulu. Monggo, sekarang apa? Mau langsung masuk ke Ustadz Andika? Monggo, siap. Kita lanjutkan penyampaian dari guru kita, Ustadz Andika. Monggo, waktu dan tempat saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh pengennya ditanyain. Saya disuruh ke sini mau apa? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Willy tadi. Saya rampung. Karena ini menjawab unteran-unteran yang ada di Facebook. Unteran-unteran PT halal atau PT haram. Tetapi faktanya begini, nah ini yang jadi unteran-unteran begini. Syafaat itu 25 tahun dan bentuknya PT. Tapi syirkah Islamiyah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Budi. Kok bisa begitu ya? Ternyata sejarahnya begini. Dulu karena ada proyek Mas Budi dari BUMN yang kita harus bayar pajak. Ya. Maka harus ada legal, perusahaan harus ada legal ke kemana, ke tempat yang kita harus. Maka tahun 2009 kan lahirnya Safa itu tahun 97 Mas Willy. Jadi selama 97 sampai 2007 itu sebetulnya kita nggak pakai PT lah. Buat apa PT kalau kita nggak akan bayar pajak kan? Begitu ada proyek dari BUMN, waktu itu kita menang pitching, ya, BUMN-nya dari Batam, Pulau Batam. Ya. Akhirnya kita ngurus PT, PT-nya dari Jakarta, dan ketika PT itu dijalankan, kita tetap menggunakan syirkah al-Islamiyah. Suaranya kurang keras tadi dari yang kurang keras, karena emang produk suara saya aslinya begini. Saya kirain belum makan. Kalau suaranya Mas Willy kan memang menggelegar ya. Itu uang Jawa. Jadi begini, maka sebetulnya kalau kita tetap syirkah tetapi bentuknya PT itu legal formal ke negara aja. Dan kita tetap mempraktekkan syirkah. Syirkah pertama kali kita pakai mudharabah. Karena saya pengelola dan ada pemodalnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Willy. Tetapi begitu pemodalnya itu juga, pengelolanya itu juga ngeluarin modal, makanya berubah bentuk jadi inan. Karena pemodal dan pengelola ketemu pemodal dan pengelola. PL dan PM ya. PLPM. Maka akhirnya kita bentuknya inan. Ketika inan berjalan tahun 2009, kita ini diwakili oleh saya, ya, pengelola dan pemodal yang ada di Jogja ini bertemu dengan investor yang ada di Jakarta. Kita buka Jakarta waktu itu tahun 2009, dan dia adalah pemodal saja. Nanti tolong dikoreksi ya, benar apa salah? Ya. Kemudian bentuknya jadi mufawadah karena syirkahnya campuran, sudah tidak hanya bentuk satu syirkah saja. Nah di tahun 2007 yang saya jelaskan itu, karena proyeknya itu harus dilakukan dengan pajak waktu itu, tidak bisa faktur pajak itu dikeluarkan pada saat itu dengan bentuk usaha yang lain, harus ada faktur dan bentuknya PT. Maka kita ngurus PT waktu itu berapa ya, biayanya sekitar 8 juta. Maka legal formal dari pemerintah itu ada sehingga kita bisa mengurus faktur. Proyek berjalan dan selesai, dan akhirnya PT setelah itu nggak dipakai lagi. Tetapi kalau ditanya Safaat ada PT yang ada, namanya PT Safaat Advertising. Nah setelah itu ketika ada proyek-proyek BUMN lagi, maka kita bisa menggunakan itu.
Itu aja sih alasan kenapa Syafaat bentuknya PT dan rekening di banknya juga PT. Yang terpenting adalah menurut saya ya, bahwa kita bikin bisnis itu kalau orang Islam itu harus dengan sirkah al-Islamiyah, harus syar'i seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Firly tadi. Ya. Apapun itu usahakan sesuai dengan syariah. Dan Syafaat selama 25 tahun alhamdulillah dengan berbagai macam pembelajarannya ya. Di awal-awal kan UDC kan ya lagi ngaji awal-awal itu episodik, kemudian baru awal-awal mempelajari sirkah ya. Dan setahun 2 tahun itu berubah pola, mencari bentuk, tanya ustadz sana, tanya ustadz sini. Itu adalah bagian dari pembelajaran. Sekarang bersyukur sekali ya sudah ada bisyarah.id. Di awal berdiri bisyarah.id ini saya sudah menaruh pertama kebanggaan, yang kedua menaruh harap buat perusahaan ini untuk terus maju karena banyak sekali pebisnis itu cuek dan tidak peduli dengan halal haram ketika berbisnis. Pokoknya akan ketemu sama orang, oke, yuk gawe perusahaan. Alhamdulillah kebagian juga. Monggo lo jenengan langsung. Harusnya konsentrasi. Saya duluan. Baiklah. Oh, ya. Jadi aromanya sangat mempengaruhi konsentrasi. Ya. Apalagi saya cek dengan dulu. penggemar durian sejati. Ya, ingat ya ada di pertama ya Mas Imad. Berbau palagan. Jadi menurut saya bisyarah.id ini adalah perusahaan yang jarang. Ya, kalau dikatakan dengan brand itu value-nya tinggi banget. Dan kita berharap energinya Mas Billy dan Mas Rendra ini terus ada. Amin. Tidak capek ya untuk mengedukasi karena di sana banyak sekali akad-akad bermasalah. Biasanya ketahuan bermasalah itu setelah kejadian kan, nggak ada masalah itu muncul sejak awal. Makanya sirkah al-Islamiyah ini sebetulnya antisipasi terhadap kondisi yang ketika di tengah jalan itu terjadi, dan sirkah itu mengantisipasi sebelum kejadian itu terjadi. Nah ini yang luar biasa. Waktu itu ketika saya diajak sama teman-teman pengelola, ada Pak B, ada UDC, itu saya merasa bingung aja, kenapa sih ribet-ribet pakai sirkah gitu. Kenapa nggak pakai mekanisme yang umum aja? Waktu itu kan masih junior banget saya, masih awal-awal belajar Islam. Tapi setelah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 20 tahun, ternyata hal itu sangat dirasakan luar biasa, ya, luar biasa memberikan manfaat buat Syafaat. Hal-hal yang perseteruan di dalam pengelolaan maupun permodalan yang dari Syafaat ini sebelum kejadian sudah terantisipasi. Ini loh akadnya ini, tetap ada hitam di atas putih. Ini loh prosentasenya sekian persen. Ini loh pemahaman tentang sirkah. Jadi masing-masing pemodal dikasih edukasi, pengelolaan juga belajar terus. Sampai nemuin format yang benar-benar bisa kita share ke umum. Nah, sekarang ini UDC ini sedang sibuk untuk nge-share pengalaman beliau bersirkah, dan pengakuan beliau itu satu-satunya sirkah yang umurnya paling lama itu dengan Syafaat. Saya pun begitu, saya bersirkah dengan orang lain, ya namanya juga bisnis ya, ada untung ada rugi, kan dilalahi bahasa Indonesianya apa ya?
Betul. Kebetulan enggak, bukan. Dilalah itu enggak ada bahasa Indonesia. Selain syafaat kok ya enggak lanjut itu loh. Ada yang umurnya 2 tahun selesai bubar, ada yang umurnya setahun bubar, ada yang umurnya baru 6 bulan bubar, ada yang 3 bulan bubar, ditindak. Yang masih bertahan satu-satunya ya hanya di syafaat ini. Alhamdulillah. Ini mungkin sejak awal belajarnya serius banget ya, kita bertiga pengelola. Dan Allah juga berikan keberkahan itu. Amin. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus pelajari dari Sirka. Ada juga yang harus kita pelajari yaitu tentang operation. Karena menurut saya brand itu kan nggak cuma ngomongin bentuk bisnisnya apa, tetapi juga bagaimana mengelola perusahaan ini dengan baik agar investor itu juga setiap bulan kan dikasih laporan, dan investor itu kalau dikasih laporan per bulan rutin, tahu untungnya berapa, tahu ruginya berapa, itu investor itu menang banyak. Jadi dari beberapa investor yang ada itu tidak ada satupun yang terus protes gitu terhadap laporan keuangan kita. Namanya juga sudah paham bahwa bisnis itu ada untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang bagi hasil, kadang-kadang nggak bagi hasil. Dulu kita pernah bagi hasil itu setahun sekali, Mas. Setahun sekali kita bagi hasil. Tapi kita juga pernah, Mas Wiri, 1 bulan sekali kita bagi hasil. 1 bulan sekali bagi hasil. Saya nggak tahu bisa ini bagi hasil berapa. Jangan-jangan seminggu sekali. Wah, luar biasa. Setiap subuh lah bagi hasil. Jadi waktu itu ada beberapa pilihan ya. Kalau memang itu memang harusnya haknya pengelola dan pemodal untuk dibagi, maka segera dibagi. Kalau belum ya jangan dibagi, dan setiap bulan kita. Dan alhamdulillah sampai sekarang pemodal tidak ada yang WA saya untuk ngomongin untuk menarik modalnya karena sudah paham. Modal ditarik gara-gara orang bagi hasil gitu. Alhamdulillah sudah pada paham semua. Ini nilai duit atau no? Dan kita kasih, nggak mau nilai duit kok, nggak ada masalah. Termasuk pengelola pada saat kondisi itu tidak memungkinkan untuk bagi hasil, sementara pengelola harus tunggu sembako ya. Maka kasbon saja, gitu. Kasbon saja. Maka kita akan lihat siapa yang terlalu sering kasbon. Dia pada saat bagi hasil dia gigit jari. Makanya kalau makanya kita menahan diri untuk tidak kasbon karena kita ada harapan bulan depan akan ada bagi hasil gitu. Ada ini kelebihan dari net profit, maka itu yang dibagi. Gitu Mas Willy, saya ditanya aja Mas. Siap. Nanti kalau saya bercerita nanti ngawur sama gitu. Siap dan mungkin kita buka tanya jawab atau bagaimana? Buka tanya jawab yang di sini aja mungkin. Ya, nanti dari pertanyaan di sini bisa jadi dasar diskusi berikutnya. Jadi monggo yang mau bertanya mungkin dibantu Mas Ren. Silakan. Sebut nama Boleh ya. bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum masih kecil. itu usaha itu. Itu Usaha. Tadi kan bisa itu pertamanya sudah coba terus ganti kainan
itu gimana mekanismenya perubahan itu, maksudnya dari pembubaran lalu ganti lagi. Nah itu mekanismenya seperti apa? Nah terus aku tadi berubah. Nah untuk syirkah mufawadah, nah itu apa enggak termasuk multi akad? Nah itu bagaimana ceritanya? Siap. Terus apalagi lupa ya? Ya mungkin dua dulu. Iya. Langsung aja, kalau Ya. Ya, jadi kalau perubahan sirkah itu harus kumpul semua. Jadi kita kumpul semua, termasuk kita selain perubahan sirkah karena perubahan bentuk dan perubahan akad yang harus disetujui oleh semua pengelola dan pemodal. Kita pernah juga mengumpulkan seluruh pemodal dan pengelola karena waktu itu ada tuntutan dari pengelola untuk perubahan persentase bagi hasil. Yang di awal itu 60-40 karena sudah mulai sering bagi hasil waktu itu. Kalau nggak salah di tahun 2013 tahun 2014. Maka kita kumpulkan seluruh pemodal dan pengelola dan kita menuntut mereka untuk menyetujui usulan dari kita. Dan semuanya setuju. Akhirnya kita ubah jadi 70-30. Jadi 70 pengelola, 30 pemodal. Jadi kalau dihitung mungkin sekarang dengan 25 tahun aset yang ada itu tumbuhnya sudah berbeda dengan dulu. Dulu barangkali sirkahnya ngeluarin 15 juta, ada yang 3 juta, ada 5 juta. Dengan penghitungan yang ada sekarang, barangkali asetnya yang tadinya 15 juta mungkin bisa sampai 150 sampai 200 juta. Nah ini kan pemodal juga dipahamkan, pemodal dan pengelola dipahamkan bahwa dana yang ada itu tidak terus berhenti. Kita kan juga beli aset, kita invest tanah, invest bangunan, dan lain sebagainya. Kalau terjadi perubahan bagi hasil, mereka bisa memahami itu. Oh ya, sing kerja ya, jalur luwih oke ya, oke, ora masalah. Nah itu kan ada backgroundnya, harus ada edukasi. Nah mengenai sirkah mufawadah nanti dijelaskan oleh Mas Firly ya, yang kompeten di situ. Sirkah mufawadah itu sirkah campuran, bukan multi akad. Jadi kalau sirkah ketemu sirkah, jadi waktu itu buka Jakarta, kemudian ketemu sama investor baru, tetapi tidak dileburkan di perusahaan utama. Maka ketika ada pemodal baru dan pengelola, pada saat itu juga ada pengelolanya di Jakarta, dua sirkah ini nggak bisa seperti yang dulu, karena penghitungannya jadi nggak bisa. Jadi harus dipisahkan. Nah pemisahan itu karena ada dua sirkah melebur jadi mufawadah, sirkah campuran namanya. Jadi kita adalah inan, kemudian yang di sana mudharabah. Mudharabah ketemu dengan inan, akhirnya dinamakan sebagai sirkah mufawadah. Tetapi keuangannya kita pisahkan. Sebagai perwakilan dari tawakalah sirkahnya adalah saya yang menandatangani, dan saya mewakili pemodal dan pengelola yang di perusahaan di Jogja. Cabang Jakarta ada lagi waktu itu Mr. X ya yang mewakili untuk pemodal dan Mr. Y untuk mewakili investor. Dan sistem keuangannya terpisah. Ketika perusahaan ini berjalan, ada keuntungan bagi hasil. Bagi hasilnya adalah Jogja ke pemodal dan pengelola sana. Nah itu keuangannya begitu. Jadi bukan, sepemahaman saya itu bukan double akad, tetapi memang sirkahnya berubah. Itu Mas. Dilengkapi Mas. Bagian melengkapi udah nih. Siap. Monggo didahar dulu. Oke, ya sebenarnya diskusi kita mengenai
PT dan ini dulu ya, Mufawadoh itu sebenarnya gabungan syirkah yang kalau menurut saya itu syirkah the next level gitu ya. Jadi kalau belum paham basicnya juga agak susah nanti ininya apa memahaminya. Ya ini mungkin jawaban singkat aja dulu gambarannya. Ya, jadi positioningnya ada syirkah satu di Jogja. Nah mungkin dia bersyirkah ada beberapa orang. Nah ini membuat syirkah dua. Nah kemungkinan dengan pemodal. Nah, syirkah satu ini bisa jadi dia pengelola. Jadi pelaku akad di sini adalah syirkah satu. Nah, misalnya di sini A, ini B, ini C. Maka mufawadohnya itu di sini. Nah, di sini bisa jadi inan, di sini bisa jadi mudharabah, atau mungkin di sini ngeluarin modal juga masih boleh. Jadinya musyarakah atau mudharabah versi keduanya. Nah, jadi syirkah bersirkah lagi itu boleh. Syirkah ketemu syirkah membuat sebuah syirkah itu boleh. Misalnya di sini mau buat namanya syirkah 3, ketemunya sama syirkah 4, misalnya begitu. Ini ada pihak yang lain terus buat syirkah ini. Nah pelaku akadnya itu ini, bukan perorangan. Beda ya. Jadi bukan B sama A yang bersyirkah di sini, tapi syirkah satu ini. Makanya jadi susah kalau di sini itu nggak ada pengelolanya. Lah ini modal ketemu modal lagi, modal ketemu modal. Lah sing ngelola sopo coba? Mau mufawadoh juga nggak bisa. Nah itu gambaran yang kami pelajari. Semisalnya ada perbedaan pendapat di luar sana, monggo, karena kami juga tidak memaksakan pendapat kami. Tapi memang apa yang kami pelajari mungkin saja memang berbeda dengan yang lainnya pelajari. Begitu gambarannya. Ya, biasanya kalau udah belajar syirkah ini awal-awal bingung. Belajar terus tambah bingung. Enggak selesai-selesai bingungnya. Begitu ya. Siap, monggo pertanyaan berikutnya. Tadi masih dulu. Siap, monggo. Oke. Sambil kayaknya enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya selamat hormat kepada Mr. Syekhamen. Siap. Alhamdulillah punya waktu ya hari ini sekarang upload di Facebook atau di Instagram itu lagi jadi di Jakarta juga bisa ketemu hari ini. Ada beberapa pertanyaan mengenai syirkah dulu. Jadi saya pernah melakukan syirkah dulu di unit bakso Aci Juara. Nah, cabang kedua itu ada beberapa pemangku agama lah ceritanya. Bersihkanlah kita gitu, secara MOU semuanya pasal-pasalnya. Nah, dalam 4 bulan sudah balik modal semuanya. Dalam 4 bulan sudah balik modal. Di tahun pertama kita happy lah, gitu kan. Semua ayo kita buat cabang ketiga, keempat, kelima. Gitu. Nah, sampai di suatu hari adalah corona, gitu kan, Mas Mayer kan. Dan mereka sangat menurut saya agak menyayangkan karena mereka paham agama, tapi ketika muamalah mereka langsung mencap-mencap nih, menyalahkan pengelola. Tapi secara logika bisnis ini udah untung dan balik modal di 3 bulan pertama gitu kan. Modal pertama itu 25 juta untuk sewa UFO, equipment dan lain-lain. Kita memang belum melakukan saat itu belum franchise, artinya kita masih mau store untuk beberapa cabang. Cuma ketika corona itu mereka langsung minta modal awal tuh, gitu kan. Karena saya juga masih belajar dalam syirkah, nonton YouTube-nya yang ada di channel-channel YouTube yang lain, gitu kan. Akhirnya saya mengalah, gitu. Mengembalikanlah modal awal gitu, karena saya tidak mau dikata-katain kebun binatang, padahal belum sewu gitu kan, jagung dan
begitulah. Tapi karena memang saya saya bukan orang alim, ya udah manut aja lah. Gitu kan. Saya juga bilang maka ya udah nanti kita di bulan ini semua apa namanya yang punya dan kita kumpul dan akhirnya kita buyback itu karena kita nggak mau ribet buybacklah modal yang awal. Akhirnya saya memutuskan cabang selanjutnya tidak bersikap lagi dengan beliau karena ketika rugi dia hanya minta modal dari awal gitu. Untung dia rugi langsunglah di media sosial itu bahkan pengelola ini padahal itu sudah bulan balik modal terus apa namanya udah balik modal happy banget lah balik tiap bulan itu bagi hasil itu udah melebihi modal dari awal gitu. Artinya apakah akad sirkah seperti itu cacat atau memang sudah putus gitu karena memang kan ini proses ini corona gitu kan sedangkan di Jakarta kan ada PPKM yang luar biasa tidak bisa makan di tempat hanya take away dan itu juga hanya jam 8 malam. Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua adalah gratis soalnya. Beliau kan jarang itu ya. Nah, jadi pertanyaan itu adalah ketika saya bersikap dengan dua orang, saya pengelola dan Sohibul Ma'al, apa artinya dengan modal gitu. Ketika 2 bulan itu kita mengalami PPKM lagi. Ini adalah unit usaha di oleh-oleh. Kebetulan saya di Jogja mengelola ada 1 unit distributor oleh-oleh. Dari produsen saya beli cash, saya consignment ke toko-toko. Nah, di 2 bulan itu barang-barangnya nggak laku. Karena memang Jogja pada saat itu kita mau nggak mau. Jadi sistem formasi aja. Jadi kita beli mitra nih, kerja kukus nih, gitu. Barang sebelah gitu. Artinya kita deposit dulu tuh. Mau nggak mau, deposit itu tetap harus dilakukan. Kalau nggak putus mitra tuh. Koreksi kalau saya salah. Akhirnya tetap dikirim gitu. Sedangkan nggak ada pembeli, nggak ada wisata tuh. Sehari itu 100 truk, 200 truk itu buat ikan lele gitu kan, bagian itu gitu. Akhirnya karena ini duit modal sirkah gitu kan, mau nggak mau kalau stop juga diem gitu kan. Karyawan juga perlu gaji dan lain. Nah, itu 2 bulan kita habis modal. Apakah kita minta modal kembali? Artinya kita pemilik modal atau memang ketika sudah memang ada rugi, yaudah stop nih. Kali ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, kita rugi bareng gitu. Itu pertanyaan keduanya. Siap. Jadi ketiga nanti terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung 2 pertanyaan sekaligus. Siap. Sebenarnya pertanyaannya panjang, faktanya juga luas ya. Jadi mungkin forumnya lebih baik di kantor. Karena harus dipahami faktanya dulu. Nah, intinya sebenarnya kalau yang namanya bagi hasil itu memang setelah modal aman. Ya, tapi bukan dikembalikan loh ya. Dia stay di dalam perusahaan untuk diputar lagi. Oke, jadi kalau jangan bilang bulan ketiga itu sudah balik modal, maka kelebihannya itu keuntungan dan bisa bagi hasil. Tapi belum terus langsung dikasih ke pemodal, jangan. Karena kalau modal dikembalikan ke pemodal, putus sirkahnya. Kenapa? Karena pemodal sudah tidak punya andil terhadap sirkah itu. Andilnya pemodal itu kan ngasih modal. Nah, kalau andilnya diambil, ya putus sirkahnya. Karena dia jadi nggak punya fungsi di dalam sirkah itu lagi. Oke. Nah, maka pada saat ketemu force major, jadi rugi itu enggak terus membuat dia putus sirkah. Putus sirkah itu kalau memang diputuskan. Ya, nah putus sirkah memang ada beberapa hal, bisa yang bersifat memaksa, bisa yang bersifat ikhtiar atau pemutusan salah satu. Nah,
kondisionilnya seperti apa. Karena kalau memang dia sudah pernah bagi hasil, berarti harusnya modal aman dong. Oke. Nah, beda lagi setelah bagi hasil terakhir, terus jalanin ada apa PPKM dan Corona, terus merugi. Maka kalau dia minta kembali itu ya kondisi harta terakhirnya bagaimana? Kalau harta terakhirnya masih melebihi nilai modal atau sama dengan nilai modal, ya memang dia harus dikembalikan sesuai nilainya awal tersebut. Tapi sekalinya akhirnya modal itu diminta, putus sirkahnya. Jadi sudah bukan, nah ini satu yang membedakan lagi dengan sirkah PT ya atau musahamah. Itu kelihatannya gini, kalau direkturnya atau dewan direksinya diputus, itu bisnisnya berhenti atau enggak? Enggak, kalau PT. Karena dia sekumpulan pemodal. Nah, kalau di dalam sirkah, kalau pengelolanya diputus, itu putus sirkahnya, maka bisnisnya juga berhenti. Nah, beda lagi kalau pembicaraan take over habis itu, tapi secara sirkahnya berhenti, bisnisnya harusnya berhenti. Enggak bisa enggak, makanya pembedanya di situ. Perubahan terhadap rukun baik pelaku akad maupun objek itu memutuskan sirkahnya, sedangkan di PT itu enggak. Nah, maka kalau dia meminta kembali, ya itu sebenarnya memutuskan sirkahnya, tapi harusnya sesuai kondisi terakhir. Misalnya tadinya 25, harta terakhir itu 20, maka yang menjadi haknya dia 20. Dan semisalnya kalau sampai dia meminta tetap ke 25, itu bisa berpotensi riba. Kenapa? Karena hak dia atau yang menjadi doman atau pertanggungan dari si pengelola itu di 20 juta. Tapi dia mintanya 25, melebihi nilai seharusnya. Maka 5 juta ini berpotensi menjadi riba karena melebihi nilai yang menjadi pertanggungan si pengelola. Gitu loh. Nah, hati-hati, jadi jangan main sepakat kayak gitu. Karena kalau Anda main sepakat dan paham, itu kemungkinan bisa jadi riba dan Anda jadi pelaku riba juga gitu. Karena riba itu bukan hanya pemakan riba, tapi pemberi riba juga sebagai pelakunya. Nah, maka melihat kondisi harta terakhir. Tapi kalau akhirnya sudah dikembalikan putus, nah silahkan mekanisme bisnisnya nanti dibicarakannya berbeda dan tidak ngajak dia itu nggak ada masalah karena sudah akad yang berbeda. Nah itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana? Saya agak lupa tadi. Jadi 2 bulan sudah merugi. Oh ya itu. Jadi kalau kayak gitu ya memang habis modalnya. Makanya sebelum modal benar-benar habis itu harusnya didiskusikan. Jangan sampai kalau udah berpotensi rugi itu kok masih dilanjut. Ingat ya yang namanya pebisnis, dia tidak takut untuk menutup bisnisnya, tapi tidak membuat dia berhenti berbisnis gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau pebisnis itu kalau memang udah potensinya rugi, terus dia udah usahakan nggak bisa naik-naik, ya nggak usah dipertahankan. Bisa jadi memang saat itu produknya sudah tidak market fit, gitu loh. Nah makanya jangan sampai 0 atau bahkan sampai minus. Nah cuman itu juga harus dilihat akadnya dengan si perusahaan suppliernya itu bagaimana, kok harus deposit tiap hari wajib dikirimi, itu dasarnya apa? Nah itu juga harus direvisi karena kalau nggak ada akad jual beli kok tetap dikirimi, akadnya opo. Kalau sebagai konsinyasi boleh, tapi kalau nggak laku balik ke supplier, bukan menjadi tanggungan jenengan. Begitu ya. Biasanya kalau udah ruwet-ruwet gitu di breakdown nanti tambah ruwet, tambah puyeng maksudnya gitu. Tapi setelah nanti ditaruh bisa jelas positioningnya karena beberapa orang yang diskusi itu setelah kita breakdown, tapi dia pakai laporan keuangan ya, pakai data loh, bukan cuma ngomong gitu. Kami kasih tahu ini kondisinya gini, kesalahannya di sini, ini. Bahkan dia yang nanya itu yang akhirnya mempunyai kewajiban mengembalikan nilai karena ada nilai yang tidak sah yang diambil. Akhirnya dia yang jadi punya utang ke rekan-rekan lainnya, dia setuju. Akhirnya disampaikan ke rekan-rekan lainnya juga setuju. Nah, intinya kita tidak ingin saling menzalimi, apa hak dan kewajiban itu harusnya diselesaikan dan harusnya yang sesuai syariat. Begitu. Mana Mbak Ida?
saya curiga ketika bagi hasil yang pertama itu bisa jadi itu bukan keuntungan itu, karena bisa jadi itu modal yang dibagi, ada sisa untuk operasional berikutnya. Jadi sebaiknya memang bagi hasil itu, indikasi bisa bagi hasil itu ketika modal balik sejumlah orang yang ada di situ, plus yang kedua bulan depan ada operation dengan dana yang ada, atau 2 bulan atau 3 bulan. Makanya perusahaan Sirka yang sehat itu kalau cash flow-nya itu bisa hidup lama, misalnya bisa untuk hidup 6 bulan atau 1 tahun ke depan tanpa melakukan penjualan. Nah, kalau masih ada sisa, baru yang sisanya ini yang dibagi hasil. Makanya aneh ketika kemudian merugi terus pemodal minta pengembalian modal, berarti dia nggak paham Sirka. Makanya sekolah di bisarah.id supaya dua-duanya baik pengelolanya maupun pemodalnya. Nah kalau Anda ketemu sama pemodal yang nggak paham sementara Anda paham, ya nanti mesti minta modal yang balik kalau rugi. Jadi kan ada pelatihan ini, saya di 50% ya. Jadi menurut saya harus serius kalau memang bisnis pengen berkah, berkelanjutan, ya serius belajarnya. Kita ini 25 tahun belajar terus. Belajar terus tentang Sirka untuk memperbaiki pemahaman yang ada. Jadi nggak cukup memang belajar hanya beberapa menit atau beberapa jam. Selain belajar mandiri juga belajar yang sama orang yang concern di bidang ini. Jadi menurut saya itu mesti dicek pemahamannya. Kalau ya penampilan, ya namanya penampilan jenggotan, cingkrang, pakai peci kan nggak menjamin punya pemahaman Sirkah yang benar gitu. Oh iya, terutama di muamalah. Apa ya kalau sudah hafiz Quran, ngaji tiap hari terus menjamin dia paham tentang Sirkah. Dia yang penting punya uang banyak terus akhirnya boleh menuntut sesuatu hal yang harusnya tidak dilakukan. Jadi seperti yang dikatakan Ustaz Yuri tadi, itu harusnya bubar itu perusahaan kalau sudah mengembalikan modal ya berarti bubar. Jadi kalau nah itu akhirnya daripada ribut, akhirnya begitu semua nanti daripada ribut terus dikasih modalnya itu namanya bubar perusahaannya. Padahal gimana? Banyak investor ya. Iya. 3 bulan itu bukan balik modal, artinya kan nilainya 25 juta. Ya. Nuntutnya lebih. Nah, sebulan itu pembagian tuh di atas 8 juta. Ibaratnya profitable itu kita di atas 15 jutaan. Jadi kalau itu berarti dalam 3 bulan itu modal awal yang keluar itu sebenarnya modal. Nah, makanya saya sejak awal curiga itu 8 juta yang dibagi hasil itu apakah Anda punya cadangan modal sesuai kesepakatan di awal. Kalau terkumpul 100 juta, harusnya 100 juta itu kan ada. Baru kelebihannya yang dibagi. Akhirnya ada yang ketemu 8 juta. Kalau mereka memang mau bubar, berarti kan duitnya ada. Terus tinggal dibagi aja, itu bubar namanya. Penghitungan aset dari awal sampai akhir. Plus kalau ada investasi apa, barang-barang dan sebagainya ditaksir uang, kemudian di jumlah total akhirnya berapa yang ada di situ. Lalu kemudian baru bisa dibagi. Saya belum apa-apa. 1 tahun kan saya ngitungnya sewa rumahnya itu. Oh, kita kan gila. Coba dilanjut atau enggak gitu kan. Udah, sebenarnya kita masih berpotensi untuk melanjutkan bisnis itu karena corona ini lah gitu. Ya. Setelah corona masih berpotensi lagi. Saya ada pengalaman dikit, nanti tolong ditambahin Mas Yuli ya. Jadi kalau kondisinya force majeure seperti itu sebenarnya Sirka bisa di hold. Sirka di hold itu sebenarnya nggak ada pengeluaran apa-apa. Ditahan aja sampai kondisi baik, kemudian dilanjut lagi dengan modal yang ada.
Cuman ya itu tadi ada supplier yang mewajibkan tetap butuh stok panganan itu kan jadi aneh. Karena eksistensi ya, bahwa produk itu tetap ada walaupun corona. Karena mitra ini merasa tercekik gitu. Bangunan tetap deposit, tetap ada yang kalau nggak diambil ya hangus gitu kan. Artinya saya juga kurang paham ya, karena saya tangan kedua gitu. Saya mitranya ini juga kemitraan resmi dengan produk tersebut. Itu berarti ya, mohon maaf. 50 sampai 100. Ya mohon maaf itu bisa jadi itu akadnya memang juga bermasalah. Ya. Kan franchise-nya nanti kalau order ini berapa itu diputus. Ya. Pindah diskusi aja ke kantor ya. Siap. Lanjut. Ya, Mas ada sebentar. Silakan. Siapa lagi? Mau bertanya? Oh, ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz Firly, Ustaz Andika, ini balik lagi ke topik awal dari PT tadi. Yang pertama yang saya tanyakan, berarti sudah seharusnya kan tujuan dibentuknya PT itu tidak menghilangkan semangat dalam menjalankan syariat. Kalau saya pada akhirnya tadi setelah pembicaraan ini tadi mungkin kesimpulan saya seperti itu, apakah benar atau salah. Lalu yang kedua tadi menarik juga ketika Ustaz Andika sempat berstatement bahwa ada juga syirkah yang umurnya hanya 6 bulan, hanya 3 bulan bahkan terus bubar. Nah itu apakah ini juga ada kaitannya dengan kalau PT tadi secara legal formal, ini kebetulan syafaat yang berjalan, PT-nya ada dan seterusnya. Nah ini apakah ada kaitannya Ustaz dengan keberlangsungan syirkahnya sendiri? Atau Ustaz, mungkin itu dulu yang saya tanya. Jadi saya dulu nanti dengan. Iya. Soalnya saya nggak paham tadi yang mau ditanya. Ya. Mas Dimas, jadi menurut saya kurang tepat ya apa yang disampaikan jenengan tentang semangat PT yang penting syirkah, yang penting tetap punya semangat syariah. Enggak, PT itu akadnya batil, syirkah musahamah itu batil intinya. Kalau kita benar-benar mempraktekkan PT yang resmi, karena di PT yang resmi atau syirkah musahamah itu tidak ada akadnya sebetulnya. Jadi kalau menikah itu sebetulnya nggak ada akadnya, terus mereka akhirnya berzina, intinya gitu. Dan kita nggak usah ngulangi lagi, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Firly. Jadi kalau modal-modal ketemu modal, nggak ada pengelolanya, tahu-tahu mengangkat direksi, ya, terus direksinya kinerjanya jelek dan direksi lagi kan itu, pengelolanya kan nggak ada. Nah kalau di dalam syirkah itu kan tidak terjadi seperti itu. PT kita gunakan hanya legal formal ketika kita harus bayar pajak aja. Jadi selama bisa dihindari itu dihindari aja, karena faktanya di dalam syariat itu pajak itu sebenarnya kan haram. Sehingga ketika kita bayar itu kan karena keterpaksaan. Maka ketika kita bikin PT, sekarang pun bentuknya PT, prakteknya tetap syirkah. Jadi semakannya syariah. PT itu hanya legal formal pemerintah aja. Karena waktu itu memang harus mengeluarkan faktur. Beberapa proyek yang baru-baru ini kita mengajukan, bukan PT-nya karena sudah lama mati, kita lagi mengurus lagi. Kita mengajukan surat di pajak itu perusahaan tidak kena pajak, PTKP. Dengan laporan keuangan omset di bawah 4,8 M. Kan itu bisa dilakukan. Jadi ternyata itu bisa.
proyek BUMN atau swasta yang menuntut faktur pajak, kita ngeluarin surat itu, kita akhirnya nggak bayar pajak. Berarti kan PT nggak perlu. Kalau memang terjadi seperti itu. Dulu kenapa harus PT? Karena memang syaratnya harus PT. Itu proyek tersebut. Sementara proyek-proyek swasta nggak ada. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua tentang kenapa 6 bulan bubar, 1 tahun bubar, itu setelah kita teliti, ngumpulin pengelola dan pemodalnya, itu rata-rata memang dari sisi operation itu nggak benar pengelolaannya. Bukan karena produk yang dijual tidak termasuk produk market fit, enggak. Itu fit itu, ya dibutuhkan masyarakat. Tetapi pengelolaannya aja yang menurut saya buruk. Makanya ketika dibubarkan itu saya ngasih nasihat bareng-bareng buat mereka yang waktu itu kan saya cuma sebagai pemodal. Saya ngasih nasihat hubungannya sama apa? Hubungannya sama amanah, hubungannya sama relasi networking, hubungannya sama kerja keras, hubungannya sama, kan begitu. Enggak, jadi modal ngerti sirkah itu juga enggak jamin juga perusahaan berjalan. Jadi harus belajar juga hubungannya dengan manajerial, marketing, operation secara umum. Sehingga ketika setiap bulan udah begitu, rata-rata mereka nggak ngasih laporan keuangan bulanan. Ketika saya tanya gimana perusahaanmu jalan, jalan kok jalan. Gimana laporan keuangannya sudah dibikin, itu bulan pertama. Bulan kedua gitu lagi, bulan keempat gitu lagi. Berarti kan dia nggak profesional. Ketika sudah terindikasi tidak profesional, saya sudah menebak ini pasti paling 2 bulan 3 bulan lagi nggak lanjut. Saya cek karena kan saya modal nggak ada urusan dengan pengelolaan, tapi kan saya ngelihat gimana, karena teman ya, melihat kantor itu, lihat operasional itu rasa serius itu, ngecek ini rasa serius. Maka kalau kemudian akhirnya tutup ya sudah, dan tutup pun tutup itu, nggak ada keuntungan, nggak ada ini ya, nggak ada bagi hasil, nggak ada malah rugi. Ya cuman aset yang akhirnya dihitung uang terus sekian rupiah, terus akhirnya aku mesaknya gue bayar. Dan itu yang mengenaskan, dan hampir semuanya begitu. Makanya kita nggak cuma paham sirkah aja, tapi juga manajerial operation juga harus bagus. Biar nggak malu-maluin kalau dilihat orang non-muslim ya. Orang Islam itu harus juga profesional, harus bagus pengelolaan bisnisnya, sehingga tergerak orang untuk tertarik dengan, apalagi yang dibina beliau ini kan ada yang investornya non muslim tertarik. Kalau pengelolaannya bagus, ini sebetulnya nggak cuma berkah di dunia, tapi juga di akhirat bagi yang muslim. Tapi yang non muslim itu dapat keuntungan di dunia, sambil nanti di printing untuk masuk Islam. Siap. Oke. Menanggapi tadi pertanyaannya, menambahkan. Jadi kalau di pembelajaran kami yang seperti kita diskusikan, PT itu akadnya batil. Oke. Secara sirkah musahamah itu batil karena tidak memenuhi rukunnya. Yaitu apa? Tidak ada pengelola, maka tidak ada ijab kabul antara pemodal sama pengelola. Oke. Padahal pengelola itu harus ada di dalam sebuah sirkah. Oke. Nah, maka hukum asal membuatnya itu haram. Karena PT-nya akadnya batil. Nah, kita itu sebenarnya punya hak untuk bermuamalah dengan siapa saja. Tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun selama muamalahnya syar'i. Oke. Maka kalau dalam perkara tadi akhirnya membuat PT karena adanya keterpaksaan dari undang-undang, karena ada kerjasama sama BUMN yang harus mengeluarkan faktur dan lain-lain, dan itu baru bisa keluar kalau ada PT. Maka mengubah hukum membuat PT-nya yang tadinya haram menjadi boleh karena ada faktor keterpaksaan. Dalilnya kan rufi'an umati al-qota'u wa nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat pena dari umatku, ya, yang orang yang tidak sengaja, orang yang lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka.
Jadi sebenarnya kita membuat PT itu hanya itu dalam rangka formalitas gara-gara keterpaksaan, ya itu jadi boleh. Tapi hukum asalnya tetap nggak boleh gitu loh. Karena ada keterpaksaannya jadi boleh. Tapi itu hanya sekedar formalitasnya. Di internalnya tetap syirkah yang syar'i. Nah, jadi tetap kalau di internalnya nggak boleh kalau syirkahnya nggak syar'i. Nah, PT itu hanya untuk legal formal aja. Begitu. Dan akhirnya juga nggak dipakai kalau nggak ada urusan yang diperlukan ya. Makanya kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah, karena kadang-kadang ya maaf ya buat PT urusannya jadi panjang gitu, terutama masalah yang tadi itu kan. Nah itu yang tanggapan yang pertama. Terus yang kedua, saya selalu menyampaikan kalau ada orang mau syirkah, saya selalu menyarankan mengkualifikasi 3 hal. Pertama, konsep muamalahnya dulu. Jadi semua pihak yang mau bersyirkah itu harus saling paham konsep muamalah yang mau dijalankan. Dalam hal ini menjalankan syirkah, baik pengelola maupun pemodal itu harusnya paham dulu sebelum bersyirkah. Biar tahu hak dan kewajibannya agar nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, masalah bagaimana pahamnya yaitu banyak cara, tapi yang pasti harus belajar dulu. Salah satunya bisa lewat bisyarah. Nah, itu pertama konsep muamalahnya dulu. Karena kalau salah satu nggak paham, jangan diterusin. Dan ya kemungkinan masih bisa lah kalau ya wes aku manut kowe misalnya gitu ya. Nah itu masih bisa lah. Tapi yang saya khawatirkan kalau ada yang wes aku pokoknya manut. Nah yang saya khawatirkan nanti pas kemudian hari ada masalah dia nggak manut gitu. Pada saat kita bilang harusnya begini-gini nih, wah nggak bisa, aku nggak setuju kayak gini nih. Lah dulu katanya manut. Ya dulu saya manut, saya kira nggak begini, nah, kan jadi panjang. Itu yang pertama. Terus kedua, konsep bisnisnya. Itu harus didiskusikan sebelum bersyirkah. Makanya kalau orang mau bersyirkah, biasanya kami minta, kami request, sudah punya FS-nya belum? Visibility study-nya belum? Sudah ada proyeksi bisnisnya belum? Jadi jangan jalani dengan sistem buta gitu loh. Dan sebenarnya nggak bisa kita menawarkan bisnis untuk disyirkahkan itu yang berpotensi merugi, itu nggak boleh karena tadi di takrif syar'inya juga disampaikan because beauty dalam rangka mendapatkan keuntungan. Makanya kalau malah mau nawarin bisnis yang merugi itu nggak boleh Pak, berprospek merugi loh ya. Tapi memang hasil akhirnya adalah bagaimana realita atau faktanya. Nah itu juga harus dipahami. Begitu juga yang berikutnya, kalau sudah konsep bisnisnya, muamalahnya oke, konsep bisnisnya oke. Yang ketiga, personalitinya. Termasuk dicek orangnya gimana, jalanin bisnisnya tuh saonone, terus ternyata pembukuannya nggak bagus, nggak bisa buat laporan keuangan. Tapi kayak gitu tuh biasanya nanti pas ditanya udah ada FS-nya belum? Nah, karena harusnya yang buat FS itu pengelola, calon pengelola yang harusnya buat FS. Kalau sampai ada calon pengelola nggak bisa buat FS, berarti potensinya dia nggak kompeten. Nah, jadi ada kadang-kadang tuh yang datang ke bisyarah, kami mau syirkah. Oke lah, nanti kalau masalah muamalahnya sudah kami jelaskan, kalau mau didampingi bisyarah, insya Allah bisa sampai sah. Tapi berikutnya saya tanya, mana FS-nya udah dibuat belum? Nah itu ternyata belum. Malah tengok-tengokan, mana FS-nya? Malah delok-delok, oh ini FS gitu kan. Nah akhirnya kalau serius ya dibuat dulu FS-nya, bilang gitu. Saya kasih gambaran, ini begini. Lah gimana, serius nggak syirkah? Ya pernah itu datang 3-4 orang gitu. Serius nggak ini syirkah? Iya serius. Mau dibuat berapa lama FS-nya? Lihat-lihatan seminggu ya oke seminggu ya. Wih itu 6 bulan sampai sekarang nggak pernah balik Pak. Dan setahu saya mereka akhirnya nggak jadi syirkah. Itu loh. Karena jangan main-main gitu loh. Kalau udah ngelola dananya orang jangan main-main lah. Makanya kenapa syirkah ini menjadi salah satu solusi permodalan, tapi juga solusi pengelolaan, nggak cuma permodalan. Makanya pada saat pengelola punya kesempatan dapat modal, ya dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan yang saya tekankan, sebenarnya siapa sih yang paling butuh FS itu? Itu malah bukan pemodal, tapi pengelolanya sendiri.
Jangan sampai ternyata dia membuat proyeksi yang wajar. Loh, kok bagi hasilnya baru bulan 10 yo, misalnya gitu kan. Ternyata potensi bagi hasilnya mau semene. Maka kalau itu terlalu nggak worth it ya, maksudnya terlalu resiko terlalu besar, potensi bagi hasil terlalu kecil, ya cari bisnis yang lain gitu loh. Jangan memaksakan bisnis yang itu. Jadi sebenarnya salah kalau Anda menekankan bahwasannya FS ataupun proyeksi bisnis itu yang paling butuh pemodal. Salah, sebenarnya pengelola sendiri. Begitu juga apa? Laporan keuangan. Sebenarnya itu malah bukan pemodal yang paling butuh, tapi siapa? Pengelola. Kenapa? Pengelola itu paling seneng, Pak, kalau diapresiasi pengelolaannya, kemampuan dia berbisnis. Apresiasinya melalui apa? Bagi hasil. Maka yang paling butuh bagi hasil hasilnya pengelola. Nah sekarang tahu dari mana bagi hasil atau tidak, untung atau rugi kalau nggak ada laporan keuangannya? Dari mana? Nggak mungkin. Apakah berdasarkan kesepakatan? Yo saiki semini wae yo, nggak iso. Kan nggak, modal itu tidak dibagi tapi dikelola gitu loh. Yang dibagi itu keuntungan. Maka posisinya harus untung dulu baru dibagi. Kalau nggak ada untung mau setahun pun nggak ada yang dibagi, Pak. Apalagi pengelolanya nggak digaji. Wah, kembang kempis, wih. Kami melakukan review ke beberapa hal, beberapa sirkah ya, dan kami mempunyai gambaran kalau mau sirkah sebisa mungkin bagaimana berbisnisnya berpotensi 3 bulan sudah bisa bagi hasil, itu maksimal. Karena kalau melebihi 3 bulan nggak bagi-bagi hasil, sepet itu sirkahnya. Apalagi kalau ternyata dia menggantungkan hidupnya di situ. Makanya jadi nggak bisa berbicara tentang wah pengelola nggak digaji, lah terus aku menghidupi anak istriku dengan apa gitu kan? Lah itu kan alasannya nggak masuk. Kenapa? Karena akad sirkah itu hubungannya sama pihak lain yang dasarnya bisnis. Sedangkan dia punya anak istri itu gara-gara akad nikahnya kan? Lah kenapa akad nikahnya yang suruh nanggung sirkahnya? Kan nggak ada urusan. Sing nikah-nikah gitu. Makanya harusnya di kepala pengelola sama kepalanya pemodal sama kok. Nggak mungkin beda. Gimana segera profit, bagaimana bisa bagi hasil. Makanya kalau digaji, nah itu dampaknya kadang-kadang pengelolanya ongkang-ongkang. Kenapa? Pada saat dia nanya, gimana udah bisa bagi hasil belum? Wah belum Pak, ini masih rugi gini-gini. Terus nggak apa-apa, saya masih ada gaji. Itu kan tapi jadinya tidak melebur, karena apa? Menjadi tidak fair bagi pemodal. Pada saat sama-sama rugi, harusnya semua terkena dampak kerugian kan? Walaupun pemodal dari sisi hartanya, pengelola dari sisi tenaganya. Tapi kenapa kok pengelola masih dapat pemasukan dari hal yang sama, yaitu bisnis yang disirkakan? Nah itu nggak fair, nggak bisa gitu. Disepakati pun sebenarnya nggak bisa. Nah itu gambarannya untuk pertanyaan yang tadi. Mungkin gimana? Masih satu pertanyaan lagi? Oke, silakan karena ini udah 9:30, waktunya cuci kaki dan bobo. Monggo satu pertanyaan lagi. Untuk perekrutan karyawan dalam sirkah mekanismenya gimana? Terus cara penentuan gajinya seperti apa? Ya, jadi kalau sirkah itu yang punya hak mengelola adalah pengelola. Maka jadi sebenarnya gini loh, sirkah itu pemodal mewakilkan modalnya ke pengelola untuk dikelola. Nah, nanti yang ngelola itu memang pengelola, maka yang melakukan pengangkatan pegawai itu pengelola. Tapi hakikatnya pengelola mewakili sirkahnya. Jadi sebenarnya yang ngangkat pegawai itu sirkahnya. Itulah kenapa nanti yang bayar gajinya sirkahnya, bukan pengelolanya secara pribadi. Ya tinggal disepakati saja, kalau itu kan pembicaranya akad ijaroh ya. Nah kalau akad ijaroh itu diskusinya satu sesi sendiri, nanti nggak cukup lagi waktunya. Gitu ya. Siap. Monggo pertanyaan satu lagi. Ada yang mau bertanya? Satu lagi. Kayaknya sudah bingung. Monggo Mas Nizar atau Mas Muhtaden. Berarti dua. Di combine saja A sama B gitu. A sama B. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya simpel, tapi keterangan lebih. Oke. Keterangan bahwasanya sudah klarifikasi ya. Tinggal ditutup.
Siap. Jadi pertanyaannya simpel. Yang pertama adalah pada peserta tiga. Jadi kan terkait dengan UTT haram ya. Itu saat kamu itu melaporkan ke pemerintah itu dalam bentuk apa gitu kan? Kalau tadi kan sedekah kan. Nah, kalau yang dilaporkan ke pemerintah itu bentuknya seperti apa? Itu sih yang penasaran kan. Langsung saja. Dan ini pertanyaan ke Mas Rizal ya. Saya nanti langsung ke Lantika ya. Jadi dasar dulu pendidikan PT adalah salah satunya adalah pajak. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah karena kami sebelumnya juga pernah membuat PT kita ya. Dasarnya juga sama karena untuk alasan jual beli itu harus menggunakan PT. Kita menggunakan PT. Setelah itu setelah jual beli, kemudian proyeknya selesai sudah. Nah, permasalahannya setelahnya itu kan ada kelanjutannya. Pasti kita harus selalu setiap bulan laporan sebetulnya. Kemudian tahunan tersebut kita juga selalu melaporkan seperti itu. Nah, kalau dulu kami selama beberapa tahun itu selalu buat laporan juga saja dalam laporan ke pajak ini beda dengan kenyataannya. Nah, itu seperti apa? Apakah lantas boleh kita lakukan atau meskipun sampai sekarang akhirnya kita sudah tidak pernah ditagih lagi ya, akhirnya sudah tidak pernah kita pakai lagi. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir saya pilih, kalau misalnya di dalam yang saat ini mungkin baru istilahnya masalah sedekah yang modal atau modal itu kalau misalnya status yang di atas PT itu, maka kalau misalnya pemodal dengan modal tersebut nanti atau katakanlah seperti kalau yang di mudharabah ya, pengelola pemodal dengan pemodal gitu ya. Nah, ternyata pengelola pemodalnya ini pun akhirnya juga ini kan 100% nanti akan mengelolakannya dengan pihak lain. Itu apakah artinya mungkin dari sisi tanggung jawab memang benar tanggung jawab, tapi dari sisi pengolahannya itu seolah dialihkan ke pihak yang lain yang akan mengelola keseluruhan. Ya, seperti halnya di PT tadi, modal tadi, tapi ada pihak lain yang mengelola. Nah, apakah boleh seperti ini atau itu sebenarnya juga sama saja seperti dengan tapi pengelolanya di sini itu mungkin dari sisi tanggung jawabnya menyerahkan pihak yang lain. Saya kira kita Bingung ya? Oke. Sesuai dengan kebutuhan aja. Selama memang kita bisa menghindar, maka hindarilah. Kalau memang tidak bisa menghindar, diakali angkanya. Kayak teman-teman kita yang punya perusahaan-perusahaan tidak bisa menghindari pajak itu sangat kasihan. Tapi mereka akhirnya melakukan rekayasa angka, dan itu bagi syariah itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalau misalnya tidak bayar sama sekali, implikasinya kepada kelangsungan perusahaan yang mungkin di bawahnya ada ratusan atau mungkin ribuan karyawan yang sangat menggantungkan hidupnya di situ. Jadi kondisinya bukan terpaksa, tapi sangat-sangat terpaksa harus membayar. Sangat terpaksa, dan di rekayasa angkanya nggak ada masalah. Karena urusan kita kan sama Allah ya kalau bisnis ya. Jadi urusannya syariah apa enggak. Kalau ditanya syariah apa enggak, syariah lah. Ya. Siap. Mungkin saya nambahin dari yang ditanyakan Mas Muhtadan tadi ya. Yaitu semisalnya di sini ada sirkah 1, ini mudharabah.
Nah, kemudian ada A sebagai pemodal, ada B sebagai pengelola. Nah, yang dimaksudkan dana di sini disirkahkan lagi, begitu, kepada sirkah 2, ya, yang mana nanti ke sini ketemunya si C itu pengelola, begitu ya. Ini mudharabah juga. Nah, jadi dari sini dia pemodalnya, sirkah 1-nya, begitu. Jadi gini, yang namanya sirkah itu harus ada bisnisnya. Maka yang namanya bisnis itu melakukan akad-akad bisnis. Nah, salah satunya yaitu bersirkah juga. Oke. Nah, maka kalau dia bisnisnya adalah mensirkahkan modal-modalnya kepada sirkah-sirkah yang lain, ya, itu sebenarnya masih boleh. Tapi yang harus dipahami, si B ini mengatasnamakan sirkah 1, bukan uangnya si B pribadi. Dan yang harusnya terjadi adanya ijab qabul di sini. Maka kalau ternyata ini juga keluarin modal yang seperti jenengan sampaikan tadi, boleh, tapi memang sudah terjadi ijab qabul dan si B lah pengelola itu. Nah, kalau di PT itu nggak pernah ada si B dari sisi pengelola. Makanya kalau dia pemodal dengan pemodal, sirkahnya sendiri sudah batal, bersirkah lagi itu juga batal. Jadi mufawadoh yaitu sirkah ketemu sirkah bersirkah itu boleh asal sirkah yang sini sah, sirkah yang sana sah. Kalau salah satunya yang sah saja, tapi satunya tidak, tetap sirkah yang mufawadohnya enggak sah. Nah, cuman kalau dengan tipikal bisnis seperti ini, dia nanti masukin modalnya, misalnya masuk sini 1M, terus dipecah-pecah 100 juta ke beberapa sirkah, gitu kan. Nah, berarti dia juga harus paham potensi terhadap pemasukan, ya kayak tadi contohnya yang di Ustadz Andika, ini sebenarnya 2 institusi yang berbeda, maka laporan keuangan di sini tidak boleh jadi satu dengan yang di sini. Oke. Nah, maka kalau di sirkah yang sini ketemu C ada bagi hasil, itu buat C itu langsung penghasilan atau pendapatan pribadi. Tapi kalau untuk sirkah 1 itu pemasukan sirkah 1. Gitu loh. Ya. Pokoknya tambah bingung gitu ya. Nah, maka ini dari sini, bukan langsung kalau di sini ada bagi hasil, ya ini buat C, ini langsung buat A sama B, salah. Dia harusnya jadi pemasukan sirkah 1 dulu. Nanti sirkah 1 ini bisa jadi ada biaya-biaya. Begitu juga dia bisa jadi punya bisnis-bisnis yang lain. Cuman kalau tipikal bisnisnya adalah dia nanti menanamkan atau menaruh modal ke dalam sebuah sirkah-sirkah yang lebih kecil, itu biasanya pemasukannya lama. Karena untung dulu baru jadi pemasukan kan. Berarti kan dia harusnya BEP dulu baru ada kelebihan dan jadi pemasukan. Nah, kalau siap dengan risiko itu sih silahkan. Maka belum tentu juga di yang sirkah sini untung, bisa jadi rugi terus. Nah, kalau siap terhadap risiko itu menurut saya boleh. Begitu Mas Mo. Ada yang mau di Iya. Dan yang jadi pertanyaan kan adanya PL ini buat apa kalau kayak gitu? Karena apa? Karena nanti tidak bagi hasil. Nah, untuk sirkah 1-nya buat si pemodal ini, dia nanti tidak bagi hasil sama ini. Cuman tanggung jawab terhadap pengelolaan dananya kepada siapa itu jadi ada yang urus. Begitu. Iya. Iya, boleh. Iya, jadi sebenarnya nggak ketemu C aja, D, E, F. Nah, mungkin si A ini males kalau suruh ngurusin satu-satu. Hah? Angkatnya per project. Oh. Iya, nanti kita nginep, Dada.
nggak pulang-pulang. Ya, karena saya sih senang kalau diskusi-diskusi gini ya. Cuman ojo bengi-bengi. Oke, begitu. Siap. Mungkin cukup sekian, Mas Ren, diskusi kita karena ini udah mau jam 10, lebih dari jam praktek. Jam praktek itu jam 8 sampai jam 9. Ya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di sini. Kami juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Bukan berarti kami lebih baik daripada jenengan-jenengan, tapi kami ingin membagi ilmu yang kami punya. Dan mohon maaf kalau memang ada perbedaan pendapat di luar sana, silakan Anda mengikuti pendapat yang menurut Anda kuat, tapi juga perbolehkan kami memegang pendapat kami yang menurut kami lebih kuat. Nah, karena itu menjadi pilihan kita masing-masing. Makanya kalau akhirnya nanya, oh itu loh pendapat di sana PT itu enggak haram. Ya kami tetap nggak bakalan bilang sependapat gitu loh. Karena kami mengikuti pendapat yang PT itu haram. Nggak usah jauh-jauh deh. Ini ya, semua ulama sepakat kalau riba itu haram karena dalilnya qot'i ya. Tapi kalau mengenai bunga bank itu haram atau tidak masih ada khilafiyah. Oke. Nah yang mengikuti pendapat bunga bank itu haram dan itu riba itu nggak mungkin membenarkan pendapat yang satunya bahwasanya ini loh ulama ini masih bolehin karena ini alasannya begini. Nggak mungkin. Dan nggak mungkin syariat itu membenarkan dua-duanya gitu loh. Tapi silahkan tinggal dipilih pendapat mana yang Anda ikuti dan harusnya dasarnya gara-gara pendapat itu yang rojih, lebih kuat. Kan gitu. Jadi bukan gara-gara aku isih menyilih bang ya wes aku tak melu pendapat ulama sing isih ngebolehke. Nah itu berarti bukan gara-gara pendapat itu lebih roji. Begitu kan gambarannya. Siap, begitu dari kami. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan dan semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis berikutnya. Begitu dari saya, mungkin ada penyampaian terakhir dari Ustaz Andika, silakan. Dengan penyampaian terakhir, Ya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di lain waktu. Terima kasih Bapak Dr. Ustadz Firly Sirkahmen yang berbahagia dan juga teman-teman ya. SPSY. Dan diskusi ini menarik dan tidak akan selesai kalau hanya malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk membahas lebih detail lagi dengan pembahasan-pembahasan lain yang lebih menarik lagi. Dan satu hal sebelum saya serahkan ke Mas Rendra, bahwa Allah memberikan potensi khasiat akal ya, yang dimiliki oleh kita ini, pemberian Allah ini sudah punya khasiat untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah sebetulnya. Dan syariah itu bukan atas alasan manfaat, ya, tetapi karena ridho Allah. Makanya cari yang dalilnya paling kuat, bukan yang sesuai dengan keinginan hati kita. Itu berarti masih berasaskan manfaat. Maka karena asasnya adalah ridho Allah, halal dan haram, maka kita cari terus ilmunya, kita cari terus dalilnya yang lebih kuat, kita cari terus dan belajar menemukan pendapat-pendapat yang lebih kuat. Ya. Karena tujuannya satu, kita ini cuma sebentar di dunia, kita bisa bisnis di dunia cuma sebentar juga. Dan kita selama-lamanya nanti di akhirat. Maka kalau kita kepleset di dunia ya nanti kita juga akan kepleset di pertanggungjawaban kita di akhirat. Semoga kita diselamatkan Allah dengan kesempatan usia yang kita dapatkan ini, mendapatkan pendapat-pendapat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ustaz Andika, Ustaz Firly yang telah menyampaikan dan teman-teman sekalian. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, ini sedikit pengumuman buat teman-teman. Insya Allah kita Dr. Sirka ini ada setiap hari Senin, ya biasanya online sih.
1 jam praktek. Nah, silahkan kalau yang punya kasus atau apapun, silahkan ditulis dulu biasanya ya. Habis itu nanti di-share ke admin biar bisa dibedah kasusnya. Atau kalau mau yang Jogja pengen bedah kasus langsung ke kantor, silakan. Kita intinya terbuka untuk teman-teman bisa bedah kasus. Karena kalau bedah kasus itu memang spesialis kasusnya aja teman-teman yang dibedah, soalnya agak susah, agak panjang gitu kan. Dan buat teman-teman yang pengen ngaji-ngaji lanjutan, insya Allah besok sore juga di sini ada ngaji ABC. Silahkan teman-teman yang mungkin belum bergabung ya di City Chapter ada acara besok sore ya di sini, insya Allah. Terus kemudian nanti di Juni kita juga ada acara bareng-bareng pengusaha Jogja di sejogja untuk kita kumpul bareng, bisa silaturahim bareng, silaukuah bareng. Ayo pastikan teman-teman bergabung dalam ya barisan teman-teman yang ya punya satu visi, satu misi bersama untuk kebangkitan Islam. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.